Kamu tahu ya Nar ya, laki-laki penyayang itu lebih panjang umur Nar. Kata siapa, Lid? Ya kata dokter Nar. Menurut hasil survei para dokter-dokter itu ya Nar. Laki-laki yang rajin mencium istrinya itu lebih panjang umur daripada laki-laki yang sering mencium istri orang. Kau pun, Lid. Dari tadi asyik bercanda ya kau, Lid. Berapa hari ini abang memang tiada boleh pulang ke rumah. Ya karena abang pulang kampung lebaran kemarin deh. Jadi abang kena Zariah COVID-19 itu. Razia, Lid. Betul, razia. Jadi saat ini abang sudah kena isolasi selama 14 hari deh. Bukan isolasi, Lid. Isolasi. Maksud saya itu Nar. Kalau ada yang tak percaya, abang sekarang sedang berada di rumah rantinah ya kan Nar ya? Aduh, Lid. Bukan rantina, Lid. Karantina. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Salam sehat berlimpah rezeki nih bagi semua kawan-kawan yang menyaksikan acara podcast live streaming di Naira Studio Podcasting ini. Kami menyapa mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Tidak kurang satu apapun. Dan kebetulan hari ini di jam 14.00 tadi kita persiapan. Kita telah kedatangan tamu yang sebelumnya sudah kita informasikan, yaitu ada Atuk Labu yang merupakan YouTuber dari kota Langkat ya. Assalamualaikum Atuk Labu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada momen ini memang kita coba untuk sering-sharing informasi ya, terkait dengan kegiatan Atuk Labu sebagai pemilik channel, juga kemudian sebagai aktor utama ya kan dari channel YouTube tersebut. Membahas ke arah yang lebih detail gitu kan. Kalau di meja kita ini ada data masuk ya, nama asli ini Pak Sukris ya, Sukris Nur. Sukris Nur Sukris itu nama cantiknya. Nama cantik ya. Dengan nama panggilan Atuk Labu. Iya, itu nama keren ya. Nama keren. Posisi sekarang satu istri. Alhamdulillah. Satu istri ya. Dengan kondisi ada anak tadi ada 4 ya. Anak 4. Anak 4 ya. Tinggal di mana nih kita? Sekarang di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat. Langkat ya. Ya. Memang sebelumnya atau lahir di sana atau seperti apa? Saya lahir di Langkat. Lahirlah. Tapi kecil dan besar di Serdang Bedagai. Rumah orang tua di situ atau gimana? Ya, orang tua berasal dari Perbaungan. Perbaungan ya. Oke. Berarti setelah dewasa kembali ke kampung halaman untuk ini ya, menggali potensi-potensi yang ada. Pergi kecil, pulang besar, balik lagi dan balik tua. Iya. Baik, mungkin bagi kawan-kawan yang menyaksikan acara ini nanti juga bisa sekaligus bertanya kepada Atuk Labu terkait seputar hal tentang kegiatan, aktivitas dan ruang lingkup Atuk Labu sebagai YouTuber yang saat ini sudah capai sekitar 300-an ribu subscriber ya. Ya, masih. Betul ya. 300-an ribu. 300-an ribu ya. Insya Allah nanti ada peningkatan lagi. Amin. Karena di daerah Langkat sana juga saya dengar ada juga YouTuber yang angkanya sudah di 6 sampai 8 juta, 10 juta ya. Ada ya di daerah Binjai ya, ada ya. Oke. Singkat cerita, kita kemarin mengundang Atuk Labu nih ke studio Naira Podcasting tak lepas dari beberapa video viral yang kita dapatkan. Pertama itu kalau saya tak salah, seingat saya itu tentang video viral tentang penjual getuk. Ya, kalau saya tidak salah. Ya. Itu ya, dengan penjual getuk itu dengan sebutan Setunggale dan Samimawon. Nah, itu viral. Itu tahun berapa tuh? Itu awal-awal, di awal-awal kita mulai berYouTube. Beryoutube ya. Di awal-awal. Tahun
Tahunnya kurang lebih di tahun 2020 sudah itu. 2020, berarti hampir 2 tahun, setahun ya, setahun 2 tahun ya? Tahun lebih lah. Lebih ya. Oke, kemudian juga ada judulnya tuh Kejamnya Istri Tiri Udin Songong, kalau tidak salah. Itu juga yang paling viral. Jadi saya sampai dapat video itu dari orang luar Sumatera bahkan yang nge-share ke kita untuk dilihat ya. Memang apa ya, topiknya pas, kemudian juga sesuai dengan karakter kekinian kan. Momennya juga pas. Momennya pas ya. Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya? Pembuatannya bulan Ramadan tahun 2000? Ya, tahun semalam. Tahun semalam 2020 ya? Iya, di apa ya, masa-masa pandemik juga waktu itu ya. Mana waktu itu kita kan nggak boleh mudik. Betul. Masa-masa banyak anak yang rindu dengan orang tua, mau mudik nggak boleh gitu. Iya, betul. Itu mudik pertama ya kan? Mudik pertama. Nah, tahun ini udah pula PPKN ya. Iya. Oke. Kalau boleh diceritakan tentang hal ihwal lahirnya channel Atok Labu ini, kemudian pasihnya dengan logat Melayu khas Langkat dan ada sedikit beraroma Tanjung Balai kalau saya lihat ya kan. Memang aslinya orang Melayu. Orang tua Mamak Melayu. Melayu Delhi. Melayu Delhi ya. Orang tua laki-laki? Orang tua laki-laki Jawa. Jawa ya. Ya makanya saya heran juga kok bisa Atok Labu begitu pasih. Jadi tidak ada semacam apa ya, merekayasa penggunaan bahasa logat karena artikulasi itu agak sulit untuk ditiru kan. Karena itu semuanya memang bahasa leluhur. Iya kan? Iya. Bahasa leluhur asli. Ya bisa diceritakan kira-kira hal ihwalnya seperti apa, kenapa sampai terbentuk channel Atok Labu ini? Ya, semuanya memang berawal dari, kalau kita bilang nggak sengaja, nggak mungkin juga nggak sengaja. Semuanya kita sengaja. Tapi berawal dari informasi lah dari kawan di 2 tahun yang lalu, kita belum kenal dengan YouTube, belum tahu lah gitu ya. Informasi kawan yang sudah memulai, dia kasih tahu, Atok Labu buatlah channel YouTube katanya gitu kan. Sebutan Atok Labu itu alasannya apa? Ya, saya dari sejak 2004 memang udah dipanggil Atok Labu karena saya penyiar radio. Oh iya. Basicnya di situ ya. Basic saya penyiar radio. Oke. Dan menyiar sebagai penyiar Melayu. Ya, sebagai Atok Labu. Di radio apa itu? Awal-awal saya di SAR FM, pernah juga di Sedang Bedagi ya? Di Sedang Bedagi, kemudian di RRI juga pernah, kemudian di Berandan juga ada 2 radio, di Stabat juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya sekarang sudah bangun radio sendiri. Oke. Iya. Bisa lanjut ceritanya tadi? Nah, jadi di situ kawan mengabarin gitu kan, katanya di YouTube itu sekarang digaji katanya gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu, nggak kabar-kabar. Waktu itu saya HP Android juga nggak punya. HP Android yang apa kan, yang main senggol-senggol pakai tangan. Betul. Nah, itu masih HP orang bilang HP odong-odong lah ya kan. Jadul kali ya. Nah, jadul kali pun gitu. Jadi pokoknya nanti ku ajarin lah gitu. Nanti ku ajarin, dan kebetulan memang banyak kawan-kawan yang baik di sekitar saya. Ya kan, orang baik. Support, ya? Orang baik itu kan selalu dikumpulkan dengan orang yang baik. Satu kan? frekuensi deh ya. Iya, satu frekuensi. Itu pasti. Jadi ada teman yang namanya, kalau saya panggilnya Pak Le gitu ya kan. Saya panggilnya Pak Le, Pak Soeharto. Dialah yang menawarkan saya, memberi saya waktu itu pertama kali HP bekas dia. HP Android itu, dia bilang sama saya, "Atuk, coba Atuk pakai ini. Aku yakin kalau Atuk pakai ini, Atuk bisa buat apa-apalah pokoknya di situ," katanya kan gitu. Buat apa ya? Enggak tahu, pokoknya bisa, banyak lah yang bisa Atuk buat di situ. Oke, namanya juga dikasih ya, kita terima aja lah ya kan. Nah, gitu. Pemberian. Nah, kemudian bersambut dengan itu, saya ketemu dengan kawan yang dari Sergei juga, Mas Pri namanya, kan, yang nawarin saya pertama kali, menyuruh saya pertama kali main YouTube. Nah, ketemu dengan dia, motivasi, dia kasih tahu begini, pokoknya gini aja lah katanya gitu. Waktu itu kalau kita ingat di YouTube, terutama untuk wilayah Sergei, waktu itu lagi viral bambu petuk. Konten-konten bambu petuk, gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan di Sergei itu semuanya konten bambu petuk, gitu. Cerita tentang apa tuh bambu petuk? Ya, awak pun tak tahu, bambu yang katanya ketemu ruas. Oh iya. Bambu yang ketemu ruas itu, awak pun tak tahu juga kan gitu. Jadi makanya awak tak ikut-ikut itu. Aku pikir ada satu hobi yang memang aku suka. Apa itu? Berakting lah agak-agaknya, kan gitu kan? Cita-cita yang tertunda ceritanya. Iya. Nah, gitu. Kebetulan
awak ini juga hobinya itu nonton film-film Melayu. P. Ramlee. Oke. Sebuah tokoh legendaris yang sampai sekarang nggak tergantikan. Asal Aceh ya kalau saya tak salah. Iya. Asli Aceh. Asal almarhum tuh dari Aceh orang tuanya. Dari situ saya coba nulis. Itu saya coba nulis naskah. Kemudian waktu saya mainin film saya yang pertama itu adalah HP baru. HP baru yang tahun 2019. 2019 ya. Iya, HP baru 2019. Itu pemerannya adalah Labu dan Labi. Oke. Yang ceritanya itu intinya si Labu ini dapat HP baru dari lomba lari, menang lomba lari. Pesertanya masyarakat yang punya HP sama polisi. Itulah dia menang tuh kan. Nah, yang keduanya hantu mati dalam kulkas, hantu togel. Yang mati dalam kulkas. Nah, itu yang kedua. Nah, tapi pada waktu itu kan nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Dan yang kesulitannya waktu itu apa? Saya baru mengenal HP Android. Belum mengerti ngedit macam mana. Gitu. Kalau nyoting abstraknya kita nampak lah ya orang gini lah pokoknya asal diarahkan kameranya, dihidupkan, diaktifkan, udah terekam lah itu. Iya. Nah kemudian yang paling kendala adalah nggak ada kawan main. Iya betul. Apalagi film hantu. Asal ajak main pasti semua nolak. Jadi hantu pula kan. Sementara di situ ada peran hantu Labu, ada peran hantu Labi, kemudian ada peran kuntilanak dan hantu-hantu yang lainnya. Jadi nggak ada yang mau. Nah, menyikapin itu waktu itu pikir begini ya, siapa ya orang yang mau bersedia dan punya waktu seperti aku, punya komitmen seperti aku, punya kemauan seperti aku. Aku berpikir nggak ada lain selain diriku sendiri. Ya kan? Kalau karena itu aku putusin ya sudah, aku mainin aja semuanya sendiri. Pemeran tunggal ya. Pemeran tunggal. Di beberapa karakter ya. Iya, kenapa? Karena memang nggak ada yang mau. Aku paksain juga nggak ada yang mau, aku ajak gitu kan. Macam orang gila kan, usahakan orang lain. Mak bapak awak pun nengoknya macam orang gila anaknya kan gitu kan. Ngomong-ngomong sendiri. Ngomong sendiri, dandanan kayak hantu. Waktu itu syuting saya itu di belakang rumah. Iya. Di belakang rumah, di depan pintu belakang lah itu. Kebetulan belakang rumah memang semak. Itu kan. Ya udahlah, hantunya di semak-semak itu aja lah. Bibit-bibit sawit gitu kan. Nah, di bawah pokok pisang, ya di situ-situ aja mainnya. Supaya apa ya? Supaya apa enggak dekat-dekat kali sama yang semak betul. Karena main hantu kan gitu. Betul. Risiko pula nanti ya. Risiko yang asli datang. Berarti dari mulai tahun 2019 sudah mulai menggarap ini. 2019 akhir itu sudah mulai. Terakhir akhirnya viral di 2020 ya. Ya, 2020 itu sudah viral. Dan film viral pertama itu yang si pocong mati dalam kulkas itu. Itu ya. Berarti beberapa bulan setelah pembuatan berarti ya? Iya, setelah hampir 6 bulan setelah. Hampir 6 bulan ya. Oke. Aku mau tanya lagi nih sama Atok Labu. Mengapa namanya Atok Labu bukan Wak Labu? Karena kan biasa orang kan taunya Wak Labunya dirimu misalnya begitu kan. Kenapa jadi Atok Labu? Iya, karena Atok Labu lebih besar bual daripada Wak Labu. Kalau Wak Labu kan udah besar bual kan. Iya. Artinya Wak Labu itu karakter orang Melayu yang dia hobi, jago, cakap. Bercerita, bekelakar ya. Dia bekelakar. Dia pokoknya kepala geng atau Densus 128. Jadi kalau orang Melayu itu ada namanya pasukan 128. Apa itu pasukan 128? 1 gelas kopi, 2 pisang goreng, 8 jam duduk di kedai. Itu dia pasukan. Atuk Labu ini kepalanya, kan gitu. Jadi kalau Wak Labu jago bebual, Atuk Labu jauh lagi lebih jago bebual. lebih senior lagi ya. Lebih senior lagi. Oke, baik. Di channel Atuk Labu, sekilas awak melihat ada 3 peran utama yang dimainkan. Sisanya tadi mungkin sekejap lah ya. Semacam pocong tadi kan, pocong Wak Labu dan lain sebagainya, atau Labu dan sebagainya. Ada karakter Udin Songong, kemudian ada Talib yang berlogat Aceh, saya tengok kan. Kemudian juga ada Wak Peka. Itu yang 3 karakter utama. Bahlul satu lagi. Satu lagi Bahlul, makanya panggil lol gitu. Nggak ngerti juga ini Bahlul ini si lol ini panjangnya apa gitu kan? Bahlul ya. Oke. Yang mau tanyakan dari ketiga karakter tadi tingkat kesulitannya mana? 4 lah katakan ya. 4 ya. Aku pikir sama aja. Sama ya. Sama aja.
yang manapun orang karakter sendiri sebenarnya. Jadi dari keempat itu, kalau kita bilang 4, sebenarnya banyak. Ada 13 karakter saya, tapi ada 4 itu. Sebenarnya itu karakter pribadi, karakter sendiri. Di situ semuanya karakter itu keluar masing-masing itu aja. Kalau Udin songong, songongnya apa? Songong juga memang kan gitu. Kadang-kadang datang songongnya. Kalaupun sekarang jadi agak baik, agak lembut, masih belajar lembutnya. Iya. Kira-kira Udin Songong itu karakter detailnya seperti apa? Udin Songong itu karakter asli Pangkalan Berandan. Makanya dia ngomong logat Berandan, gaya Berandan, cakap dia itu. Songong. Jadi Berandan songong dia kan. Mahong kalau bilang ya. Mahong kalau ngomong mahong aja ya kan. Tapi sebenarnya punya hati yang baik sebenarnya. Punya karakter yang baik. Preman ya statusnya ya. Preman-preman itulah. Preman-preman syariah kalau sekarang. Oke. Nah, Talib sendiri? Kalau Talib itu dia antara Aceh dengan Madura, ya kan, dengan Aceh dengan Madura. Entah emak yang Aceh, entah bapak yang Madura, nggak tahu juga kita. Yang penting begitulah logatnya. Tapi itu juga karakter awak. Apa itu? Karakter bodoh-bodoh bijak tadi. Iya kan, bodoh-bodoh bijak. Dibilangkan bodoh, ada juga pandai. Tapi sepandai-pandainya Talib tetap bodoh. Tetap bodoh ya. Kata orang Melayu, pintar tak terikuti, bodoh tak terajari ya. Masuk kategori itu ya. Pokoknya mati tanam aja lah. Kalau Wak Mat Pekak sendiri? Nah, Wak Mat Pekak itu karakter tua ya, karakter tua yang jengkelin gitu ya. Sebenarnya kalau yang meneliti menelaah ya, karakter Wak Mat Pekak itu, sekalipun dia peka dan tak pernah mendengar, tapi karena Wak Mat Pekak itu dia berpikir dengan apa yang dia lihat, bukan dengan apa yang dia dengar. Karena dia peka, maka apa yang dia lihat gitu, maka itu disangkakan. Tapi apapun ceritanya, sangkaan dia tetap baik sama orang. Nah gitu. Walaupun salah, tapi tetap baik saja. Oke, baik. Awak tanya lanjut ini tentang orang yang berperan besar dalam pembuatan video konten ini, artinya mengkonsep segala macam itu siapa di balik Atok Labu atau diri sendiri juga? Konsep saya sendiri. Konsep saya sendiri. Semua naskah saya tulis sendiri. Iya. Baik. Butuh berapa lama kira-kira untuk pembuatan satu episode Atok Labu ini? Yang lama itu buat naskahnya. Buat naskah itu tergantung ide yang kita dapat. Mood juga ya? Moodnya, idenya dan kesibukannya. Gitu. Yang jelasnya kalau untuk nulisnya, menjadikannya itu 1 malam selesai. 1 malam selesai. 1 malam selesai. Tapi untuk mengumpulkan ide itu perlu 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu baru kita ya itu. Tangkap sana tangkap sini kumpul dalam satu skrip jadinya ya. Kalau awak lihat sih sebenarnya ini Atok Labu ini sudah 154 video ya yang dibuat. Kurang lebih ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Satu yang paling berkesan dari semua video dan alasannya apa? Yang paling berkesan itu sampai dengan 154 tadi. Ya tentang emak. Nah itu yang paling berkesan juga dan banyak orang juga bilang begitu. Kenapa? Karena itu saya ambil dari kisah nyata, dari kejadian nyata yang waktu itu terjadi dan waktu itu saya tulis. Tapi bukan cerita hidup saya, bukan cerita rumah tangga saya ya. Tapi ada keluarga yang seperti itu mengalami kejadian terkait dengan itu. Yang istri yang marah itu atau gimana? Iya. Itu ya. Baik. Ada karakter tadi kan cerita tentang pocong ya. Dan saya lihat ada ada peran episode ada pocong ya, sebagai episode horor. Latar belakangnya apa itu? Itu nggak sengaja juga. Jadi dulu identik channel Atok Labu tuh channel hantu. Ya, channel hantu. Karena yang viral duluan itu tentang hantu pocong. Pocong tadi ya. Iya. Dan nggak ada niatan sih sebenarnya untuk membuat episode-episode hantu itu. Kenapa itu terjadi? Karena film kedua saya buat cerita tentang hantu mati dalam kulkas. Gitu. Dan setelah itu nggak buat lagi episode hantu, tapi episode cerita cinta Cinong, cinta Cinong dan Labu ya kan, gitu. Nah setelah jalan 6 bulan kan yang viral pertama itu justru pocong, gitu.
Dan saya tahunya juga di share-share orang di Facebook gitu kan, rame sampai jutaan saya tengok gitu kan. Dan karena itu maka naik terus subscriber. Nah, saya bacain komen. Di situ saya bacain komen gitu. Rata-rata komen itu kan dia nunggu mana episode keduanya ini. Itu si Bahlul itu kan habis yang nyuhu itu kan katanya janjinya mau balik lagi sore, kok mana gitu kan. Jadi rata-rata bertanya mana episode lanjutannya, mana episode lanjutannya. Maka saya berpikir kalau gitu harus kubuat. Ini sudah ditunggu orang apalagi kan gitu kan. Maka aku buatlah. Nah seterusnya maka jadilah sampai episode kuntilanak keserupan manusia dan lain sebagainya. Betul. Oke, karena itu memang video konten pertama ya di tahun 2019 tadi ya. Oke, kami mengingatkan juga ini untuk kawan-kawan yang menyaksikan secara live, mungkin bisa bertanya langsung atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Atuk Labu. Ini masih mengucap salam aja yang saya tengok ini. Iya. Ya, coba saya lihat dulu. Operator mungkin tolong diperhatikan juga terkait dengan pertanyaan kawan-kawan. Mungkin ada yang di Facebook, mungkin bisa dipastikan dulu untuk bisa dibantu agar terjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan langsung ke kita. Kalau nggak ada yang nanya, biar Atuk yang nanya bilang. Jangan sampai Atuk Labu yang bertanya ini kan. Sebentar kita tunggu. Oke, memang belum ada pertanyaan tambahan dari Ian Pam ini. Assalamualaikum katanya begitu. Waalaikumsalam. Yan Pan ya. Waalaikumsalam Bang Yan Pam. Oke. Kami sampaikan juga ke teman-teman bisa mendukung acara ini untuk tetap eksis dengan mensubscribe channel YouTube kita di Naira Studio Podcasting. Bisa meninggalkan pesan kira-kira tamu yang akan datang siapa yang akan kita undang supaya acaranya lebih bersemangat gitu kan. Karena memang beberapa pekan ini kita ngundang orkestra. Gitu. Kebanyakan itu, dan tadi kita baru juga record lagu untuk performan kita nanti di 2 minggu yang akan datang insyaallah. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Lawan main yang paling seru dari pemeran pembantu di episode Atuk Labu ini siapa kira-kira? Yang paling seru di antara kebanyakan? Ya Semprul dan Bonar lah kalau Bonar ya. Yang pakai kacamata tuh ya? Ya. Alasannya apa kira-kira? Pertama mereka punya acting yang handal, artinya tidak susah kita menjalankan apa yang sudah tertulis di naskah itu. Gitu. Jadi kalau mereka itu dua lawan main saya itu asal sudah saya bacakan ini begini kalau nanti ngomong itu mereka sudah tahu. Jadi tidak hanya hafal apa yang mau dikatakan, tapi mereka juga hafal secara mimik, menjiwai ya. Nah, itu dia, itu yang paling penting. Ya. Kadang kan kalau kita karena cuma menghafal saja sehingga dia lupa mimiknya, lupa betul. Acting yang lainnya gitu dia. 2 orang itu berarti ya. Yang pakai yang kacamata satu lagi ya, yang gondrong namanya siapa lupa saya. Yang gondrong. Yang gondrong yang pakai gitar. Oh, ya, itu bukan rambutnya gondrong, dia pakai apa tuh namanya? Pakai topi apa namanya? Topi ya. Topi tambahan ya. Si Bonar ya. Bonar. Iya. Pasangannya Talib. Betul. Latar belakangnya? Bonar. Iya. Bonar sebelumnya dia sudah swasta ya, atau dia bekerja sebagai harian lepas gitu kan. Ya ikut-ikut borongan sana borongan sini, nukang lah kalau orang bilang gitu kan. Nukang bangunan gitu ya, gitu. Merantau sana merantau sini. Nah, sampai ketemu dengan saya tahun berapa jumpanya tuh? Baru tahun 2020 lah. 2020. Jumpa dengan saya, ngobrol karena waktu itu dia juga baru-baru aja itu mau mulai channel YouTube. Oh, dia juga punya channel YouTube sendiri. Nah, sebelumnya dia udah punya channel YouTube sendiri, tapi punya orang, tapi dia main dengan orang, main dengan kawannya. Pemeran pembantu juga katanya. Ya, gitu kan. Nah, jadi saya bilang kalau mau jadi YouTuber gitu kan, mau punya channel sendiri, tapi bentuk dulu karakter.
bentuk dulu karakter, kenalin dulu karakter ke penonton. Ini loh kita, Iya. gitu kan. Punya segmen sendiri ya. Punya ciri sendiri yang dikenal dan disukai orang. Syukur-syukur disukai orang gitu. Nah maka di awal-awal itu dia ikut saya dulu. Beberapa bulan dia ikut main saya dulu. Beberapa kali dia main di channel saya. Itu. Nah setelah itu baru saya rasa cukup untuk buat channel, maka sudah waktunya buat channel sendiri gitu. Tapi sampai sekarang masih collab kan? Masih ya. Jadi kan nggak apa ya, di 1,5 bulan sudah monet dia kan. Itu, sudah 1,5 bulan monet, ya? 1,5 bulan sudah langsung peninjauan. 3 minggu kalau dia 3 minggu peninjauan. Ada yang tanya nih tuh, kalau ada yang mau kerjasama untuk buat konten bisa hubungi kemana ya katanya? Ya, maksudnya dengan Atuknya? Iya, dengan Atuk Labu. Ya, di nomor kontak Atuk semuanya ada di video atau di channel Atuk Labu, di deskripsi semuanya Atuk cantumkan. Bisa dibacakan aja tuh atau diingat mungkin? Boleh, kalau nomornya WA-nya +4474 4144 1117. Itu WA-nya. Atau nomor teleponnya 0823 6631 5638. Baik, ini juga termasuk kalau ada permintaan endorse ya? Ya, endorse juga di situ. Sudah banyak sekarang endorse-nya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang paling terkenal suami soleh. Yang paling grade-nya cukup bagus lah untuk endorse produknya apa sekarang nih? Apa ya? Maksudnya yang apa ya, saya? Ya, yang lumayan grade perusahaan yang cukup lumayan lah. Ada yang kemarin terakhir itu TikTok, kemudian Rokitek, kemudian yang baru Teken sekarang ini perusahaan trading, tapi belum saya itu kan karena sepakat sudah, tapi karena belum muncul video baru, video akan datang mungkin, saya akan tayangkan. Ya banyak lah saya rasa. Banyak ya. Ini mulai endorse datang mulai kapan? Dari 1 tahun yang lalu sudah. Tahun yang lalu sudah ya? Begitu viral, langsung mulai ada tawaran untuk ini ya? Iya. Untuk endorse ya? Baik, tadi sudah dijawab ya, mudah-mudahan Medar Prianto tadi bisa menghubungi beliau di nomor yang tadi yang sudah disebutkan. Apa pencapaian yang ingin dicapai sama Atuk dan kru? Di bidang apa nih? Terkait dengan konten yang sedang berjalan saat inilah. Keinginan saya pertama gak besar-besar, tapi paling tidak saya bisa mengangkat budaya leluhur saya ke kancah nasional, kalau perlu ke internasional, gitu. Kenapa? Terutama saya termasuk salah satu keturunan Melayu yang punya leluhur Melayu, merasa Melayu hampir hilang di bumi. Kalau slogan orang Melayu, jangan Melayu hilang di bumi. Betul. Tapi mulai hari ini kita harus sadar, kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya, orang-orang Melayu, anak-anak Melayu sudah hampir hilang di bumi. Kenapa? Di Indonesia sendiri saja, sampai sekarang belum ada itu pelakon Melayu sampai nasional. Jadi kalau kita di Jakarta di TV nasional, ya pelawak nasional, itu pelawak Jawa cukup banyak. Ya. Terkenal. Suku Betawi cukup banyak ya. Pelawak dari Papua juga sudah itu. Iya. Ya. Orang kita Batak banyak. Gitu ya. Sunda apalagi gitu. Nah, Melayu mana? Padahal Melayu ini adalah suku bangsa ya, bahasanya digunakan bahasa kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenapa itu sampai sekarang belum pernah muncul gitu. Iya. Padahal bangsa Melayu ini besar, tidak hanya Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, dan beberapa negara tetangga lainnya. Baik. Lanjut ke pertanyaan saya nih, kira-kira kondisi Idul Adha tahun ini kan sama dengan tahun yang lalu. Sama-sama 10 Zulhijjah. Iya, sama-sama 10 Zulhijjah dan kondisinya dihadapkan pada kondisi pandemi. Iya. Nah, kira-kira ini pesan bagi pemerintah lah dari Atuk Labu dengan kondisi wabah Covid saat ini dan tertundanya ibadah haji di tahun kedua. 2 tahun sudah nggak berangkat haji, gitu. Sementara kalau saya lihat tadi dari data yang masuk, ada cita-cita dari Atuk Labu untuk memberangkatkan orang tua. Oh iya. Iya kan? Nah, kira-kira apa pesan-pesan yang mau disampaikan?
Ya pastinya kita sebagai masyarakat cuma bisa berharap ada solusi terbaik lah. Masyarakat kita tidak tahu apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya virus COVID itu. Ini jenis virusnya bagaimana, tingkat bahayanya gimana, penyebarannya secara detailnya kita tak tahu, kita hanya tahu dari membaca, ya kan, tentang informasi-informasi COVID itu gitu kan. Dan harapan kepada pemerintah adalah berilah solusi yang memang memberi solusi Konkret ya. konkret gitu, solusi memberi solusi, tidak memukul kanan mematikan kiri. Satu, artinya memberikan kebijakan. Kita tahu semuanya setiap kebijakan pasti punya resiko. Betul. Tapi meminimalisir resiko yang terkait dengan masyarakat itu jauh lebih penting. Gitu. Kita tahu bahaya COVID itu. Ya, kita tidak menolak itu, tidak menolak anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga diri, gitu kan. Nah, tapi ada solusi konkretnya untuk masyarakat. Hari ini masyarakat yang berteriak dengan kondisi kesusahannya, usahanya yang apa segala macam, itu solusinya apa gitu kan. Artinya Tok Labu cukup prihatin dengan kondisi ini ya? Cukup prihatin gitu loh, cukup prihatin ya. Aku rasa kalau yang saat ini agak lumayan dengan kondisi COVID itu ya salah satunya YouTuber lah. Itu ya. Yang saat ini sedikit banyak masih bertahan ya? Iya masih bisa Kenapa? Karena YouTuber itu orang dia dibayar dengan dolar. Makin tinggi nilai dolar, makin tinggi gaji dia. Betul. Gaji dia gitu kan. Kemudian orang di rumah ya nontonnya YouTube gitu kan. Dan dia beraktivitas bisa di mana saja, belakang rumah dan lain sebagainya. Betul. Tapi saudara kita yang berdagang, berniaga dan lain sebagainya. Kondisi PPKM ini lagi ya yang jadi sumber masalah ya bisa Iya. dibilang. Kita tidak menolak apapun tindakan-tindakan dilakukan oleh pemerintah, tapi kita menuntut solusi yang berkeadilan lah. Oke. Intinya PPKM boleh dijalankan, tapi pedagang dan masyarakat yang pada umumnya membutuhkan mencari nafkah itu diberikan solusi ya, yang Saya konkret ya. nggak tahu bagaimana caranya. Iya, tapi solusi konkretnya dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, karena hari ini masyarakat kalau kita tanya belum menemukan solusi yang konkret yang mereka bisa rasakan. Mereka bisa punya keyakinan ini nggak akan bertahan lama, gitu. Ini nggak akan lama loh. Nggak akan gitu. lama ya, tapi udah 2 tahun juga ya kan. Dan setelah ini ada harapan baik, masyarakat kan belum punya itu. Iya, betul. Gitu. Sementara gini, contoh, ketika kita disuruh berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas ruangan terbuka ya. ruang terbuka, mencari nafkah dan lain sebagainya. Satu sisi lainnya, tuntutan untuk misalnya pembayaran kredit itu tidak berhenti. Tetap berjalan Tetap ya. berjalan, biaya sekolah anak tetap berjalan, ya. biaya makan itu kan tetap berjalan. Betul. Nah, sementara sumbernya berhenti. Ya. Itu yang kita bingung kan. Kira-kira dari Atok Labu dan kru ada rencana bakti sosial mungkin untuk kondisi-kondisi saat ini? Mungkin ya. Kalau bakti sosial berkaitan dengan masyarakat. Iya, masyarakat saat ini. Mungkin di sekitar lingkungan atau apa? Kalau kita alhamdulillah kita juga punya kegiatan yang rutin sudah. Kita ada gerakan Jumat Barokah. Yang setiap Jumat kita memberikan santunan saluran kepada fakir miskin. Ya. Rutin dan itu sudah berjalan tahunan kita lakukan. Karena memang bisa dibilang kan di masa pandemi ini jumlah angka pengangguran semakin bertambah bukan berkurang kan dengan kondisi itu ya. Ya, kalau kita bicara masalah membantu, kita nggak usah menunggu kondisi seperti apa, Betul. Dan nggak usah menunggu pemerintah dari siapa gitu, nggak perlu gitu. Karena gerakan Jumat Barokah dan tidak cuma saya, tapi banyak gerakan-gerakan yang lainnya itu sudah berjalan tahunan. Ya. Mereka hanya melihat satu kondisi yang memang harus dibantu, maka kita bergerak, gitu. Baik. Pertanyaan kedua terakhir dari saya ini, Atok Labu. Inspirasi dari seorang Atok Labu hingga mencapai kesuksesan sampai saat itu siapa? Inspirasi ide ya? Iya, itu terkait dengan apa ya survivalnya, bertahan sampai dengan saat ini. Akhirnya kemudian menjumpai momen di mana YouTube sebagai sebuah ladang untuk digarap, kurang lebih begitu. Kalau inspirasi ide awal bagaimana membuat sebuah film, konsep dan lain sebagainya itu, saya tetap berkiblat kepada legenda saya, almarhum Piramli. Nah itu ya, almarhum Piramli dan beberapa karakter pemeran di dalamnya. Ya. Tapi kalau untuk motivasi terus bertahan dan lain sebagainya, ya pastinya
keluarga lah. Keluarga ya. Anak istri lah menjadi utama. Terutama adalah orang tua. Karena alhamdulillah sampai sekarang mak ayah saya masih hidup. Iya, masih komplit hidup, ya. Masih komplit, dan itu suatu kesyukuran yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena di masa orang tua saya masih hidup, Allah sudah kasih kesempatan saya untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Luar biasa. Nah, kerugian kita kadang-kadang ini, aduh, awak belum sempat nyenangkan orang Ya, tua, orang tua udah nggak ada, ada, begitu kan? Nah itu. Tapi Allah lebihkan saya dengan itu. Oke. Ada yang tanya nih, apakah konsisten dalam berkarya itu perlu atau katanya begitu? Oh ya pasti, itu nomor satu, salah satunya. Salah satunya ya. Konsisten segala sesuatunya itu saya rasa memang tergantung dari konsistennya tadi. Iya. Tanpa itu nggak akan pernah berhasil. Jadi kalau slogan saya itu kan tidak ada orang yang gagal sih sebenarnya. Yang ada itulah orang yang berhenti sebelum sukses. Orang yang berhenti sebelum sukses. Ya, air itu kan bisa membolongi batu karena konsistennya. Betul. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali dia berhenti nggak akan pernah bolong. Tapi karena konsisten terus, pasti menunjukkan hasil ya. Apapun yang kita lakukan. Atau contohnya misalnya buat konten tahun 2019, habis itu tahun 2020 buat satu, tahun 2021 buat satu. Mungkin itu juga kondisi yang nggak menghantarkan kepada kesuksesan ya, jauh betul, ya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir, ini sudah hampir 45 menit kita berdiskusi. Pesan bagi YouTuber pemula atau yang mau coba-coba bikin konten YouTube, kira-kira apa? Ya, kalau kawan-kawan yang ingin menjadi YouTuber, ya jangan pernah katakan coba-coba. Jangan pernah katakan coba-coba. Kalau kita bahasa coba-coba, pasti akan gagal. Gagal, ke laut lah ya. Ke laut lah pasti. Gitu ya, ke laut. Tapi ketika kita memang punya keinginan dan kita rasa, kita yakin kita bisa, maka lakukan itu mulai dengan langkah pertama dan jangan pernah berhenti. Langkah pertama dan jangan pernah berhenti. Bahwasanya kita pasti bisa. Ketika itu dilakukan dengan yakin dan konsisten tadi. Terus jangan pernah kita katakan, aduh kita menyerah dengan nggak ditonton. Maaf, saya 6 bulan pertama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan pertama itu, saya dapat tontonan 100 itu udah luar biasa sekali. Subscriber atau penonton? Penontonnya, view-nya. Ya, saya 3 bulan ditonton 12 kali, 23 kali, gitu ya. Itu film saya yang viral sekarang. Iya. Kondisinya dulu seperti itu. Tapi saya terus waktu itu kalau di awal-awal saya kan 2 minggu sekali, seminggu 3 kali saya tetap konsisten membuat itu. Tapi dengan tayangan itu tadi. Jadi kalau saya waktu itu ingat kali saya kalau udah sampailah ke 100, luar biasa senangnya. Luar biasa senangnya. Pecah telur lah katanya. Pecah telur gitu. Jadi nggak usah nyerah. Nggak usah menyerah ya. Baik. Mungkin itu ya pertanyaan dari kita, sudah 49 menit kita berlalu. Mudah-mudahan kawan-kawan ini, karena pertanyaan juga tidak begitu banyak dengan yang sekarang lagi live ya. Sebagai penutup dari kita, jadi kepada Atul Abu mungkin kita mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan waktunya memang cukup mepet nih kita ngundang kan. Ya, alhamdulillah disanggupi walaupun dalam kondisi di awal sempat kurang fit ya, saya dengarkan begitu. Mudah-mudahan Atul Abu dan kru bisa berkarya lebih lanjut, dan ini mungkin setiap minggu atau setiap hari ada konten dibuat. Oh, seminggu sekali udah syukur kita kalau sekarang. Sekarang ini ya? Iya. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Luar biasa, itu dari mulai pengambilan skrip dan lain sebagainya ya? Ya, kalau saya bisa seminggu 2 kali alhamdulillah. Sekarang ya. Baik, mungkin itu aja. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan juga atau pertanyaan mungkin belum saya bacakan di channel Naira Studio Podcasting kita ini, saya mohon maaf ya. Kepada Atul Abu kami ucapkan terima kasih banyak sudah bertandang di tempat kita ini. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu ya. Saya Hari, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.